Ini semua yang sini tadi ada 5 ya. Mm-mm. 5 kandang. Ya. Ini ada 5 juga. Mm-mm. Dari semuanya di total ini kira-kira habis berapa Mas kalau untuk kandangnya semuanya ini dari atap kayu semuanya? Sampean Mas. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau buat kandang bebek atau mau pelihara bebek, saran dari mau disampaikan Mas tentang kandang, intinya kalau mau ternak bebek tuh kandangnya intinya apa biar bebeknya nyaman. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, pada saat ini adalah video pertama di channel saya dengan nama channel yang baru ya. Jadi channel saya ini yang kemarin saya kasih nama Dunia Ternak Ayam, sekarang saya ganti menjadi Dunia Peternakan. Nah alasannya adalah kalau Dunia Ternak Ayam kan lebih cocoknya channel itu cuman membahas tentang ayam aja ya. Nah di sini saya pengen membahas semua tentang ternak ya, entah itu ternak ayam, bebek, kambing, sapi dan sebagainya. Nah untuk video yang pertama di nama channel baru ini, yang saya bahas adalah sekarang ini tentang ternak bebek. Nah kebetulan ternak bebeknya ini ada di desa saya, di dekat rumah saya. Nah ini penampakannya. Nah yang akan saya bahas sekarang ini adalah ukuran kandang yang ideal dan setiap kandang itu maksimal jumlahnya berapa ekor bebek. Nah karena untuk kandang itu sangat berperan penting sekali untuk ternak, khususnya pada saat ini yang dibahaskan tentang bebek ya, ternak bebek. Jadi diusahakan bebek tersebut yang dipelihara kita ini nyaman. Jadi kalau ukuran kandangnya mungkin terlalu sempit, terus bebeknya terlalu banyak populasinya, nanti bakalan dia tidak nyaman. Otomatis kalau tidak nyaman, nantinya produksi untuk telurnya pasti kurang maksimal juga. Jadi di sini yang saya bahas adalah ukuran kandang bebek yang ideal supaya produksi telur bebek itu bagus. Nah, yang saya bahas di sini adalah bebek petelur ya, bukan bebek pedaging. Oke, untuk itu sebelum kita lanjutkan videonya, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ke semua teman-teman kalian, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Oke teman-teman, ini udah di dekat kandang ya. Nah sengaja di sini, ini sebenarnya di samping saya ada ownernya ya, yang punya peternakan ini. Tapi untuk saat ini masih belum mau untuk diperlihatkan wajahnya. Jadi cukup sekarang ini kita ngobrol aja, tapi nggak diperlihatkan wajahnya. Yang penting kan di sini ilmunya, terus informasinya buat kalian yang terpenting gitu ya. Jadi nggak perlulah wajahnya. Oke, di sini di samping saya sudah ada yang punya kandang bebek ini. Oke, usianya masih muda, masih lulus SMA ya Mas ya. Lulus SMA ya. Oh iya Mas. Lulus SMA. Terus mulai ternak bebek ini udah berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun. Nah bebek ini beli udah siap telur apa dari kecil? Dari kecil ini Mas. Oh dari kecil. Nah dari kecil sampai dewasa siap telur kira-kira berapa bulan Mas? 5 bulan udah mulai nelak. Kayak teman-teman 5 bulan, 5,5 ke 6 bulan itu bebek sudah mulai bertelur. Nah oke, sekarang saya mau tanya-tanya ya Mas ya, tentang kaitannya sama kandang. Kandang yang bagus untuk bebek petelur tuh menurut sampean gimana? Yang harus diperhatikan apanya biar bebek itu telurnya bisa produksinya maksimal? Pertama kandang Mas. Maksudnya tuh kandangnya yang kering supaya tidak berbau, supaya bebek itu nyaman.
mengeluarkan produksi yang banyak. Dan apa, sistem kandangnya seperti ini. Kalau yang ini 3 meter kali 8, jadi itu kapasitas 50 ekor. Oke teman-teman, ini ya, ini 3 meter kali 8, kapasitasnya maksimal 50 ekor. 50 ekor. Nah satu kandang ini dia produksi telurnya berapa? Ya ini kalau yang ini sampai 48, kadang 52, nggak mesti, tergantung cuaca. Terus ini ada berapa kandang yang sebelah sini? Sebelah sini berapa kandang? Ini 5 kandang, 5 kotak. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ujung. Kalau yang ini juga 5 kotak. Ini ukurannya? Ini 3 meter kali 4, itu kapasitas 25 ekor. Oke. Kalau misalnya ini 3 meter kali 4 ini diisi 30-40, kepadatan nanti terlalu padat. Nah, nanti kan dia kandangnya cepet basah, terus berbau, nanti takutnya efeknya banyak kuman. Kalau pengaruh di produksi itu tuh karena terlalu sempit atau karena kandangnya bau terus produksinya menurun? Ya itu tergantung perawatan juga sih. Maksudnya kalau kandangnya kering kan bebek nyaman. Nah, contohnya kalau kita tidur, tempat tidurnya nggak nyaman kan, sama aja nggak bisa tidur. Oke teman-teman, gini, satu lagi yang terpenting katanya Mas ini ya, yang punya kandang ini. Katanya, saya tadi kan udah ngobrol-ngobrol sedikit, makanya saya ngerekam cuma di sini ya. Katanya itu kalau untuk bebek nggak setiap orang bisa sembarangan masuk. Iya betul. Nah itu pengaruhnya apa Mas? Ya itu kan satu, yang pertama bebek itu nggak bisa, maksudnya tuh ganti-ganti orang tuh dia mudah stres. Jadi ketika dia kan ganti orang tuh harus beradaptasi. Nah beradaptasi itu kan isinya sekitar semingguan lah. Nah sedangkan kita kan kalau ternak kan yang kita cari kan hasilnya gitu. Nanti ketika bebek kita itu produksinya nggak bagus kan kita rugi. Kalau bisa nggak harus tidak ganti-ganti orang yang merawatnya. Jadi ini ya, jadi kalau satu orang harus satu orang itu ya, terus betul. Oke ya teman-teman ya, diperhatikan. Jadi kalau perawatan khususnya untuk bebek ini nggak boleh ganti-gantian orang untuk merawatnya, entah itu yang ngasih makan, ngasih minum, ataupun ngambil telur. Kalau bisa ya diusahakan satu orang ya Mas ya. Ya betul. Nah itu semua supaya bebek-bebeknya itu nggak stres ya. Jadi kalau cuma satu orang kan dalam artian bebek itu udah kenal siapa kita, jadi kebiasaannya seperti apa, dia nggak terlalu inilah, jadi nggak terlalu terganggu. Jadi harus diusahakan satu orang itu. Terus nah ini masalah ini apa namanya, ini mungkin ada yang beda. Kalau biasanya kan ayam tempat minumnya dikasih tempat minum itu loh, wadah beli itu kan. Nah ini kok dibuat kayak paret ini Mas? Ini kan kita mencegah Mas, maksudnya mencegah biar kandangnya itu nggak basah gitu, supaya nggak berbau. Jadi kita menggunakan airingnya seperti ini gitu. Oke, maksudnya ini ya teman-teman ya, dia dibuat paret. Kalau dibuat paret kayak gini kan bebeknya dari dalam, minumnya cuma kepalanya aja di luar. Nah kalau misalkan tempat minumnya di dalam sana, otomatis kan air minumnya itu cuma dibuat ini ya, dibuat mandi, jadi becek, pastinya sana becek. Nah terus ini Mas, kok ini nggak ada merangnya, nggak ada sekamnya sama sekali? Ini kalau kita kasih merang di depannya ini, nanti dia warnanya akan hitam, jadi terus berbau lah. Makanya kita tidak menggunakan sekam. Kan kalau di tanah itu dia langsung airnya meresap ke tanah. Kalau kena cahaya kan dia kering maksudnya. Tapi kalau sekam kan enggak, dia basah aja. Makanya kita taruhnya di belakang, supaya di belakang itu buat melon. Oh di belakang ada sekamnya. Oke teman-teman tuh ya. Oke itu. Jadi di bagian depan ini malah langsung tanah, sekamnya ada di belakang sana. Fungsinya buat nelor. Jadi di sini nggak perlu kasih sekam ya Mas ya? Iya betul Mas. Oke, kayak gini. Nah, ini kok luarnya dikasih plastik? Apa harus? Ya,
Kalau menurut saya itu harus, karena mencegah supaya bebek itu tidak mudah stres. Yang pertama biasanya kendalanya di ayam. Biasanya ayam itu mengganggu bebek. Nah, sedangkan bebek itu nggak bisa. Kalau kita ganggu, dia akan stres, besoknya nggak produksi. Makanya kita harus menggunakan ini plastik ataupun ekspres itu juga bisa. Segala macam apapun bisa. Yang penting dia tertutup, bebeknya tuh tidak terganggu. Yang penting sistem kandang kayak gini, kalau kita pelihara bebek ini pokoknya harus benar-benar kita tuh membuat nyaman bebek, supaya bebek itu nyaman, produksinya banyak dan tidak mudah stres. Itu yang terutama. Kalau kita mau cari penghasilan banyak, ya itu rumusnya. Jadi kita harus membuat bebek itu nyaman. Gimana caranya kita harus bebek itu produksinya banyak. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini intinya kita bahas kandang dulu ya. Intinya kandang bebek ini dibuat senyaman mungkin. Ya Mas ya. Ya betul. Biar si bebek itu rasa nyaman dan akhirnya produksinya bagus. Oke, untuk yang lain-lain mungkin tentang pakan, biaya-biaya pakan, perawatannya, minumnya kasih apa dan sebagainya, kita buat di video selanjutnya ya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya lagi, silahkan kasih komentar aja di kolom komentar apa aja yang perlu ditanyakan tentang ternak bebek ini, mungkin penghasilannya berapa. Nah, itu silahkan kalian komentar di kolom komentar. Nah, untuk hari ini kita tetap bahas tentang kandang dulu aja. Oke, kita lanjutkan ya Mas ya. Oke, kita lanjutkan tentang ini pencahayaannya. Untuk kandang ini apa harus dikasih ini SBS yang bening ini? Harus itu, Mas. Karena kan kalau di sini kan biasanya basah. Nah, kalau kita menggunakan SBS warna putih itu kan dia cahayanya masuk. Jadi kan biar cepat kering. Kandangnya nggak berbau itu. Kita menggunakan SBS putih. Terus ini atapnya dibuat bertingkat. Ini ya. Dibuat tingkat ini. Biar apa? Itu kan biar udaranya tuh ketika udara masuk dia cepat keluar. Jadi sirkulasi udara ini ya. Sirkulasi udaranya harus bagus. Kalau sistem seperti ini kita harus menggunakan kayak gini supaya kan udara tuh masuknya dari atas, bisa dari samping juga bisa. Ini kita menggunakan seperti ini kan, ini pintunya buat udara masuk. Nah, ini kan boleh dikatakan ini terbuka ya. Nggak perlu dikasih penghangat kayak gitu. Kalau ayam kan dikasih penghangat. Tidak, Mas. Nggak perlu ya kalau bebek. Yang penting kita kebersihan kandangnya aja. Kalau kandang itu nggak berbau, mudah-mudahan yang kita ternak bebek itu produksinya bagus. Oke. Ini semua yang sini tadi ada 5 ya. 5 kandang. Ya. Ini ada 5 juga. Dari semuanya di total ada berapa? Kalau yang sebelah sini ini 250. Ini 250. Kalau yang ini 125. Tapi ini belum maksimal ya, belum maksimal kapasitasnya. Apa masih bisa ditambahkan? Masih bisa, tapi kan kita relatif, maksudnya kalau kita kapasitas, maksudnya kalau kandang seperti kandang yang 3x8 itu memang kapasitasnya 50 ekor. Kalau kita kebanyakan nanti takutnya kan kita capeknya kita membersihin itu kotorannya, cepet kotor kandangnya. Nah, ini jadi semuanya total ada 375. Kalau dikasih 450 gitu bisa nggak? Ya bisa ya. Takutnya kepadatan nanti malah produksi jelek. Kalau 400 cukup. masih cukup ya. Cukup. Dari 400 itu produksinya tuh berapa persen Mas? Ya itu tergantung perawatan. Kalau kita perawatnya bagus, kita bisa membuat bebek itu nyaman. Kalau kita merawat dengan bisa mengasih kenyamanan kepada bebek itu nggak mungkin kalau bebek itu produksinya jelek. Produksinya bagus. Kalau tempat saya ini bisa udah nyampe 92%. 92% berarti ada 400. Pokoknya sekitar Ada 300 berapa? 392. Karena ini kan ya nggak 50 sebenarnya, lebih ya. Lebih. Jadi karena sebenarnya totalnya 400 lebih nih. Iya, 430 sebenarnya. Tapi kan kalau kita menggunakan kapasitas rumusnya lah dari harusnya berapa setiap kandang gitu ya. Oke, jadi teman-teman ini paling enggak itu ada 400 lebih, tapi lebihnya 30 ya. 430-an semuanya ini.
Tapi kalau di sini ini sebenarnya sekitar 400-an kayaknya, tapi kan yang 30 ekor. Oh, di sana ada 30 ekor, di sini 400. Iya. Nah, untuk penghasilan nanti ya teman-teman, kita buat video lagi ke depannya. Yang penting kalian bisa mengira-ngira dulu lah kalau mau buat usaha bebek. Kandangnya paling enggak seperti ini ukurannya, bentuknya kayak gini, sirkulasi udaranya harus dapat juga, nggak boleh tertutup rapat kayak ayam boiler ya. Ayam boiler itu kan harus ditutup kayak gitu ya, harus ya kalau bebek ya. Jadi kayak gini aja cukup. Ini kira-kira habis berapa Mas kalau untuk kandangnya semuanya ini, dari atap kayu semuanya? Sekitar 15-an. Kandangnya 15 ya. 15. Totalnya seluruhan ini luas berapa ini? Ini nggak saya ukur sih. Kalau panjangnya ke sana sekitar berapa ya? Berarti ini ya 15 juta itu bisa nampung 400-an sampai 450 ekor bebek ya. Kalau kita punya kayu sendiri, tapi kalau kita nggak punya kayu sendiri paling sekitar 20-an lah. 20. Ini kayu sendiri. Nah, ini kayu sendiri, makanya kita cuma modal SB sama ini Ya. semen sama bata buat ini wadah minumnya ini. Oke ya teman-teman semuanya, kira-kira seperti itu kalau membuat kandang bebek. Dan saya cukup di sini aja ngelihatnya, saya nggak berani masuk ke sana, nanti takut mengganggu produksi bebeknya itu. Tapi yang penting di sebelah sana itu paling nggak sama kayak di sini, ukurannya sama. Terus pagarnya ini nggak harus tinggi Mas ya, pagar ini ya. Nggak harus tinggi. Berapa ini? Berapa harusnya? Ya sekitar minimal 1 dengkul lah. 60-an, 60 cm. 60 cm ya. Demikian kalau. Oke, 60 cm. Oke teman-teman, kayak gini ya kandangnya. Ini udah maksimal ya Mas ya, udah ini ya, udah baik lah Betul. kandang seperti ini ya. Oke, jadi bisa disimak ya teman-teman. Jadi dengan uang sekian bisa buat kandang seperti ini. Nah, menurut sampean Mas, kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau buat kandang bebek atau mau pelihara bebek, saran dari sampean coba dulu berapa? Apa langsung banyak atau sedikit dulu? Ya, yang bagus itu sedikit, karena kan kita belum tahu dunia ternak bebek. Nah, kalau kita udah tahu, kita ya bolehlah kita nambah-nambah. Nanti kalau kita udah tahu hasilnya, gimana caranya beternak dengan baik, nah baru kita berani untuk ternak lebih banyak lagi. Ya, menurut sampean, setelah sampean menjalani setahun ini ternak bebek ini tuh prospeknya bagus atau enggak? Kalau menurut Sangat menjanjikan atau enggak? sangat menjanjikan ini Mas. Karena kan kalau nggak sangat menjanjikan saya nggak mungkin sampai sebanyak ini. Iya. Dulu saya ternak bebek dimulai dari 5 ekor. 5 ekor itu terus nambah 50 ekor. Habis 50 ekor itu 100, habis 100 200, habis 200 itu 250. Sampai Habis sekarang itu 1100. Tapi kapasitas kandang saya cuma 430, sisanya itu saya jual. Oke ya teman-teman, cukup ya untuk kandang. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas tentang kandang? Intinya kalau mau ternak bebek tuh kandangnya intinya apa biar bebeknya nyaman? Ya pokoknya sistem kayak gini lah, yang penting sistemnya kayak gini. Kalau ingin beternak lebih bagus lagi ya kita seperti ini. Ini sistem kandang kering, tidak berbau, nah, tidak mengganggu tetangga ataupun warga-warga sekitar. Nah kita menggunakan sistemnya kandangnya seperti ini. Ini kandang, maksudnya kandangnya nggak berbau pokoknya. Nah ini sampean buat tempat minum ini inspirasi sendiri atau ngeliat dari contoh? Kalau ini saya buat sendiri, mikir sendiri ya, dari pikiran sendiri ya. Iya betul. Oke, ini kalau saya lihat sih ya teman-teman ya, bebek kan seneng air ya, seneng main air ya. Kalau ini mungkin di dalam pasti dia becek sekali, makanya dibuat di luar gitu Mas ya. Kalau dibuat di luar ini kan bebeknya cuman minum aja, terus juga nggak kena kaki, jadi otomatis tetap bersih dia airnya.
untuk kesehatannya juga mungkin bagus lah. Oke, udah Mas ya, makasih ya untuk waktunya. Nah, untuk kedepannya saya bakal main kesini lagi untuk menggali lagi tentang ternak bebek ini, mungkin bibitnya bagus kayak mana, untuk pakan, perawatan dan sebagainya. Boleh Mas ya main lagi ya? Boleh Mas. Oke teman-teman, cukup sekian dulu videonya kali ini. Ya sekilas ini tentang kandang bebek yang bagus menurut Mas ini, peternak bebek ini ya, yang bagus seperti ini. Dan untuk modalnya sekian, kalian udah dengarkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kedepannya mudah-mudahan saya bisa membuat video lagi tentang peternak bebek ini yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Oke, terima kasih.